kita coba memahami bagaimana cara memilih pair. Memilih pair ini sangat penting. Kenapa? Karena sama aja kita mau berdagang atau berbisnis, bisnis apa sih yang sedang ramai saat ini? Bagaimana cara memilihnya? Gimana Pak Joshua kabarnya hari ini? Sehat Pak? Sehat luar biasa Pak. Saya harus ngadakannya pas di jam 4.30. Yes. Judulnya ngabuburit. Ngabuburit itu nunggu buka puasa. Betul. Kalau menurut kepercayaan Pak Joshua. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, kita akan coba bahas masalah fokus trading dalam satu pair. Materi ini banyak sekali diminta oleh para member atau calon member, di mana kalau saya trading di satu pair boleh nggak sih Pak? Lalu bagaimana kelebihannya atau kelemahannya? Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan, yuk kita coba untuk bacakan disclaimer-nya dulu ya, sebentar. Baik Bapak dan Ibu, Imperium Strategi dan Reza Haswin tidak pernah menghimpun dana untuk kepentingan trading atau investasi, sehingga yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Haswin tentunya hanya berada dalam kasus di mana itu adalah penipuan. Jadi banyak sekali sekarang yang di Telegram, di WhatsApp, di sosial media yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Haswin untuk meminta dana untuk ditradingkan dengan hasil yang sangat fantastis. Itu penipuan dan jangan pernah transfer. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, tentunya selama bulan Ramadan ini ya, bulan puasa ini ya Pak Joshua, kita majuin ya Pak Joshua jamnya. Dan menariknya itu hanya sebentar jamnya, sehingga hanya sekitar 60 menit. Dari sekarang sebentar lagi kita akan selesai. Jadi yang mau nanya, ketik dari sekarang daripada nanti pas waktunya selesai, kita akan selesai 10 menit sebelum beduk maghrib. Baik Bapak dan Ibu semuanya, tentunya kalau kita berbicara masalah trading, ini kita berbicara masalah dagang sebenarnya. Kalau kita dagang itu harus memegang prinsip seperti dagang gitu ya. Yang pertama tentunya kalau kita dagang, memilih barang itu yang mempunyai peluang yang tinggi, benar nggak? Dan yang kedua juga mempunyai resiko yang rendah. Itu setiap dagang pasti begitu, benar nggak Pak Jo? Betul sekali Pak. Masa iya kita mau dagang itu aja udah tahu untungnya nggak terlalu banyak gitu ya. Itu aja terus, kan nggak mungkin ya. Dan yang terakhir, biasanya kalau kita dagang itu yang ngikutin tren, benar nggak Pak Jo? Betul Pak. Kan sekarang ini yang lagi ngikutin tren tuh jualan kopi ya Pak Jo ya. Iya. Coffee shop gitu ya, banyak barista muda gitu yang akhirnya kalau saya lihat gitu ya, kopi mereka memang enak-enak, bagus-bagus, dan rasanya juga membuat saya nggak bisa tidur kadang-kadang kalau minum kopi yang mereka buat. Mereka nggak tahu nyampurnya bagaimana, cuman itu yang menjadi tren saat ini, dan akhirnya itu yang banyak dilakukan oleh anak-anak muda. Bapak dan Ibu, kita nggak perlu untuk berdagang terus memegang barang dagang tersebut walaupun akhirnya nggak tren. Untuk itu maka di dalam bisnis forex juga sama. Sebenarnya nggak jauh beda, tetapi yang kita perlu perhatikan adalah kalau di bisnis forex ini yang penting adalah permodalannya yang cukup. Jadi kalau permodalannya nggak cukup agak sulit. Dagang juga begitu, dagang apapun juga kalau permodalannya tidak cukup tentunya tidak bisa mendapatkan keuntungan yang optimal tentunya. Dan di dalam bisnis forex pun harus mengikuti tren. Sekarang sedang trennya apa, uptrend atau downtrend, atau yang sedang rame sekarang pair apa, ikut gitu ya. Jangan dari mulai mengerti forex sampai udah MC berkali-kali, tradingnya itu terus, mata uangnya itu terus. Kadang-kadang kita kan suka nanya nih Pak Joshua ya, anggaplah ya Pak Joshua ini adalah orang yang baru mengenal forex misalnya. Saya nanya Pak Joshua, Pak Joshua udah berapa lama nih trading mengenal forex ini? 5 tahun Pak. Oke, nah selama 5 tahun ini profit atau loss gitu?
Kadang profit, kadang loss. Oke, senangnya di tradingnya di pair apa? Emas, Pak. Oh, di emas. Ya, terakhir ya 1 bulan ini kalau Bapak lihat, Bapak profit nggak di trading di gold 1 Ya, bulan terakhir? so-so lah, Pak. Jadi suka loss ya? Kadang loss, kadang profit. Aneh kan? Iya. Udah tahu di loss di gold selama sebulan, terus masih trading di gold, kan bego ya? Ada sesuatu yang nggak logis di sini gitu. Dan itu yang ditanamkan oleh konsultan Anda, ditanamkan oleh mentor Anda, ditanamkan oleh marketing Anda. Dan ini menurut saya sudah sudah membuat meresahkan gitu ya. Kayak kalau bahasa kerennya kan gitu, sudah meresahkan masyarakat, di mana bodohnya marketing ini ditularkan kepada member-member yang ada, kepada masyarakat yang ada. Sehingga kadang-kadang akhirnya Mbak Pepti harus bertindak yang ujung-ujungnya mengeluarkan suatu keputusan yang intinya bahwa yang hanya bisa berhubungan itu adalah wakil pialang, yang bisa menjual produk ini adalah wakil pialang gitu loh. Itu ya terakhir yang dikeluarkan oleh Mbak Pepti, saking paniknya, coba bayangin. Jadi kita tanya aja Pak Yosef, bener nggak tuh dia panik ya kan? Ya, apapun itu, tetapi gara-gara 1-2 orang yang salah, dia keluarkan bom untuk meratakan semuanya. Ini kan nangkep nyamuk pakai bom gitu, tapi udahlah ya, jangan ngegibah, repot nanti puasa-puasa. Dan di bisnis forex juga harus memperhitungkan peluang dan resikonya. Dan ini nggak pernah diomongin gitu loh, ini nggak pernah dibicarakan sama mentor Anda, member Anda, marketing Anda, yang katanya sudah bertahun-tahun mengatakan bahwa saya profesionalnya di pair ini gitu. Coba lihat hasil tradingannya, apakah betul dia profit di pair tersebut selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, atau cuman ngomongnya saja. Nggak pernah ada yang bisa bertahan di satu pair ya, kecuali robot ya. Kita coba memahami bagaimana cara memilih pair. Memilih pair ini sangat penting. Kenapa? Karena sama aja kita mau berdagang atau berbisnis, bisnis apa sih yang sedang ramai saat ini? Bagaimana cara memilihnya? Di dalam trading forex itu juga kita harus bisa memilih. Pada saat ini kita akan melihat kejadian apa yang terjadi di dunia dan dampaknya apa. Hanya orang-orang malas saja yang nggak mau berpikir dan mengatakan bahwa udahlah ribet lah gini. Padahal di situ sumbernya, disitulah yang kita bisa melihat peluang paling besar dan mempunyai pergerakan yang sangat signifikan. Bapak dan Ibu bisa bayangkan kalau kita berdagang antara harga beli dan harga jual ya. Jadi kita beli nih di pasar induk, lalu kita jual nih di Blok M gitu ya, kata Pak Joso. Itu selisihnya sedikit. Wah, itu nggak menarik itu. Yang bagus itu adalah beli 100 perak ya kan, harga jualnya Rp3.000, bener nggak Pak Jo? Betul Pak. Itu paling apes sial dangkal, kita bisa dapat cuman kita beli 100, kita jual 200, masih untung 100%. Dibandingkan kita membeli barang yang mahal, harganya misalnya berapa? 10 juta gitu. Tapi bisa terjualnya dengan harga 10 juta 50 rupiah, buat apa gitu. Bapak dan Ibu, kita harus mencari sesuatu pair yang sedang diminati atau sedang dibicarakan oleh para pelaku pasar di dunia. Karena itu yang mempunyai fluktuasi yang sangat besar. Dari mana? Tentunya kita harus memilihnya di kantor berita resmi. Jadi kalau kita membaca gitu ya, itu kita dapatnya dari kantor berita resmi. Kantor berita resmi ini yang mengatakan bahwa saat ini sedang ramai negara Spanyol misalnya. Nah dari situ kita bisa tahu negara Spanyol ini mempunyai suatu perekonomian yang bagaimana, keuangan gimana, politik gimana, ekspor kemana, dan segala macamnya. Kira-kira seperti itu. Nah kita tahu kan kalau di Spanyol kata Pak Jose agak-agak apa Pak Jo? Agak-agak sulit karena datanya kan separuh-separuh nyolong gitu. Spanyol. Bapak dan Ibu, setelah kita pilih lalu kita tentukan arahnya. Nah, untuk menentukan arahnya itu adalah yang paling gampang sebenarnya. Karena untuk memilih atau menentukan arahnya tentunya apakah negara tersebut gitu ya mempunyai suatu ekonomi yang baik. Jadi rules-nya itu masih tetap sama rules-nya fundamental. Menentukan arah itu pakai rules-nya fundamental.
Jangan menentukan arah, itu menentukan rumusnya dengan gunakan grafik. Karena grafik itu kalau menurut saya itu adalah suatu akibat. Nah kalau kita bicara akibat, sebabnya kita nggak tahu, nanti kayak kejadiannya kayak tadi malam gitu kan. Tadi malam kejadiannya apa Jo? Ya kan, kita lagi nge-sell nih Aussie gitu ya kan, dia naik gitu ya, terus kita buy gitu ya, dia turun lagi malam ya. Terus mereka katakan bahwa berita selalu datangnya telat. Enggak juga gitu, karena kita nggak mengerti aja. Karena sebesar apapun berita, sekecil apapun berita, tidak pernah akan bereaksi ke pasar kalau memang tidak ada reaksinya, karena tidak dilihat oleh para pelaku pasar. Tapi kalau berita itu ditunggu, sedang menjadi topik yang paling hangat, itu dengan adanya berita kecil maka akan membuat suatu fluktuasi di pasar yang sangat besar. Jadi Bapak dan Ibu, memahami berita itu sama juga memahami dia akan kemana arahnya. Jadi kalau kita lihat di sini itu sering, mau nggak mau ya, sering kita melihat bahwa ada banyak kesalahan yang sering kita lakukan. Yang paling sering dilakukan adalah fokus kepada satu pair, di mana harga bisa naik dan turun dengan cepat. Betul nggak Pak Jo? Betul Pak, betul. Tapi sementara kita pernah lihat ya Pak Jo, namanya ekonomi suatu negara itu kan nggak bisa naik dan turun secara cepat, benar nggak? Betul banget Pak. Makanya pada saat kita mengerti bahwa ekonomi ini menggerakkan semuanya, maka dia akan terlihatnya lambat. Ya. Sedangkan yang kita fokuskan itu adalah grafiknya pergerakannya cepat. Sehingga ada beberapa ibu gitu ya datang ke kami gitu dan mengatakan bahwa Pak ini harus ditungguin gitu. Enggak, saya bilang nggak perlu ditungguin. Ibu bakat pagi-pagi bangun, setting, baca-baca berita, lalu analisa, lalu buat trading plan dan strateginya, setelah itu tinggalkan. Begitu ya, nggak perlu ditungguin, nggak perlu gitu. Dulu saya diajarin suruh tungguin sehingga saya udah 2 hari saya nggak tidur, 3 hari gitu, kesian. Jadi Bapak dan Ibu nggak ada cerita itu sebenarnya. Ya. Grafik boleh perubahannya cepat, tetapi ingat perubahan ekonomi dunia itu lambat, sehingga pada suatu saat kita akan melihat suatu kesalahan yang besar pada saat kita hanya memilih satu pair selama kita bertransaksi. Saran berikutnya adalah biasanya kita terlalu dekat sama grafik. Jadi karena kita terlalu dekat sama grafik, sehingga pergerakan grafik yang tiba-tiba itu membuat kita menjadi panik. Padahal grafik tersebut itu kan bisa saja merupakan suatu koreksi gitu ya. Kalau koreksinya nggak di time frame yang kecil, di time frame yang besar. Jadi pada saat harga sudah terlalu murah, pasti harga itu akan naik. Bedain ya Pak, Bu, yang namanya murah dan terlalu murah, antara mahal dan terlalu mahal. Kalau kita bicara mobil Ferrari, itu mobil mahal. Gitu. Kenapa? Karena harganya 2-3 miliar, benar ya Pak Joshua? Ya? Iya, betul. Tapi kalau kita berbicara masalah Kijang Innova, harganya 2-3 miliar, itu namanya kemahalan. Gitu. Iya. Jadi ada suatu harga di mana harga itu kalau menurut saya kemahalan, terlalu tinggi. Nah kalau terlalu tinggi, dia harus turun. Kan bodohnya kita dikejar-kejar gitu ya. Harga lagi naik, dikejar-kejar, kita buy di atas gitu. Dia turun, dikejar-kejar, terus turun. Kita nge-sell, ujungnya di-sell di bawah. Terus kita bilang, katanya fundamentalnya masih turun, kok harganya naik? Ya nggak di situ juga dodol nge-sell-nya. Semuanya kan harus dilihat dengan seksama gitu, dengan melihat. Kita nggak bisa kejar-kejaran seperti itu. Karena yang saya katakan, harga itu ada harga yang murah dan harga yang terlalu kemurahan. Ya Pak. Ya Pak, jadi Bapak dan Ibu, itu gunanya fundamental dan teknikal. Nah, kesalahan yang berikut adalah kalau kita di satu pair itu, mau tidak mau kita berbicara nih Pak ya. Pak Joshua ini senangnya trading di satu pair gitu. Ada yang namanya misalnya USD Swiss misalnya ya. Lalu Bapak sedang melakukan buy USD Swiss gitu. Dan USD Swiss ini akhirnya USD-nya naik terus karena Swiss-nya memburuk gitu ya Pak ya? Ya. Terus begitu. Kita juga harus mengerti bahwa suatu saat mata uang yang terlalu kuat itu
tidak bagus untuk negaranya. Ya. Kenapa? Karena HPP penjualan negara tersebut mahal, sehingga pada saat dia ekspor dia barangnya nggak akan laku. Dan mata uang yang terlalu lemah dengan ekonomi yang jelek sekali, itu kan pasti presidennya, rajanya, perdana menterinya pasti mengubah sistem strategi ekonominya ya Pak ya. Ya. Ujung-ujungnya dia kan membaik ya Pak. Ya. Kita bisa lihat ini ada negara yang baik, yang bagus ekonominya, yang buruk ini lama-lama dia naik dan akhirnya sejajar. Nah kalau sejajar tentunya ekonomi yang kuat dengan yang kuat kita pasangkan, itu kan sebaiknya tidak dilakukan untuk trader untuk mengambil suatu keuntungan dari transaksi yang terjadi. Kenapa? Kalau kedua ekonominya sudah menguat, dua-duanya kuat, itu kan harganya akan sideways gitu. Harganya pasti tidak berfluktuasi dengan baik. Nah, yang kita cari adalah ekonomi yang kuat dan ekonomi yang lemah tentu. Dan kalau sampai terjadi yang lemah sama yang lemah, ya nggak bisa ya Bapak dan Ibu kita pilih. Jadi hindarilah untuk bertransaksi di hanya satu pair. Kenapa? Karena setiap negara ini pada saat dia melemah atau menguat, yang menguat ini bisa menjadi melemah, yang melemah ini bisa jadi menguat. Kalau toh yang menguat tidak menjadi melemah, dia akan sama-sama kuat dan itu tidak boleh untuk ditransaksikan.